Halo sahabat Kompas TV, bertemu lagi di program CCTV bersama saya Yan Rahman. Kali ini saya akan membahas yang ramai dibahas di mana-mana, di Twitter, di Instagram, di Facebook, semuanya membahas mengenai fenomena seleksi CPNS. Apakah kalian termasuk yang ikut euforia ini? Apakah kalian juga ikut mendaftar ataukah sedang sibuk mengumpulkan berkas-berkas SKCK, KTP dan lain-lain untuk sekedar ikut tes CPNS ini? Ataukah juga kalian juga yang santuy-santuy saja saat ini? Kalian juga boleh komentar kenapa alasan kalian ingin ikut ataupun ingin menjadi seorang PNS, tapi kalian juga yang mungkin kurang tertarik untuk jadi PNS juga boleh ikutan komentar di bawah ini ya. Nah, memang menjadi PNS ataupun ikut tes CPNS membutuhkan sejumlah berkas. Tadi saya menyebutkan ada KTP, ada SKCK, ada KK. Tapi ternyata ada fenomena lain yang turut ramai dibicarakan di media sosial, yaitu fenomena orang bukan hanya secara logika mendapatkan sesuatu dengan cara mengumpulkan berkas-berkas yang sah, tapi juga ada hal lain, yaitu jimat. Apa nih? Jimat bang. Waduh, ini bentuknya seperti ini jimat. Bentuknya kotak. Kalau saya pegang ini tampaknya terbuat dari kulit, entah ini kulit dari domba ataupun kulit sapi. Ada tulisannya. Ini kebanyakan orang berbicara bahwa di dalamnya ada doa-doa yang akan memperlancar kalian pada saat menjalani tes begitu. Tapi apakah betul akan seperti itu? Ternyata memang untuk membawa ini itu tidak ada aturannya ataupun ada yang disebut gak boleh membawa jimat, gak ada juga yang ngomong kayak gitu, bawa-bawa saja. Tapi ternyata disebutkan di sini, telah diberitakan di kompas.com, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Arya Wibisana mengatakan bahwa peserta yang membawa jimat tetap dapat mengikuti tes seleksi, boleh bawa jimat. Seperti yang Pak Sunu bilang di sini, fenomena ini mungkin terjadi karena tingginya persaingan untuk dapat diterima sebagai PNS. Bisa Anda bayangkan sendiri, ada peluang ataupun lowongan untuk menjadi PNS sekitar 300.000 lebih, tapi yang mendaftar 5 juta orang. Orang semakin ketakutan untuk masuk ataupun mendaftar ataupun tidak lolos menjadi CPNS. Ini hasilnya jimat. Bang, saya balikin lagi ya, kayaknya saya gak butuh deh nih. Saya cukup percaya diri dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan juga berusaha. Kita lihat ada lagi di sini. Ternyata menjadi CPNS di tahun 2019 ada formasi dan juga alokasi di sini. Pemerintah melokasikan ada sekitar 152.000 lebih formasi pada seleksi CPNS 2019. Rinciannya itu ada 37.425 formasi pada 67 kementerian atau lembaga dan 114.000 begitu, ada formasi juga pada 461 pemerintah daerah. Di sini kita lihat juga bahwa formasi CPNS yang dibuka dibagi dalam dua jenis, ada yang umum, ada juga yang khusus. Yang khusus itu apa sih kira-kira? Yang khusus ini bagi mereka yang diperuntukkan, bagi yang cum laude, bagi yang mereka yang diaspora, bagi yang disabilitas dan juga putra-putri Papua, serta harus ada yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber ataupun cyber. Apakah kalian salah satunya? Kalau kalian merasa memenuhi persyaratan di antara salah satu ini, kalian bisa mendaftar di jalur khusus begitu. Kemudian seleksi pengadaan CPNS terdiri atas 3 tahap. Ini merupakan tahapan yang penting. Pertama, administrasi, mendaftar terlebih dahulu, kumpulkan berkas-berkas utama yang kalian telah miliki begitu secara resmi. Kemudian ada tahapan lain yaitu kompetensi dasar. Ini kompetensi dasar, tes-tes yang ilmu-ilmu dasar. Kemudian selanjutnya ada seleksi kompetensi bidang. Ini lebih ke keahlian seperti itu. Formasi CPNS 2019 terbuka bagi siapapun. Mungkin kalian yang lulusan SMA, SMK bertanya, apakah saya bisa ya menjadi seorang PNS karena saya hanya lulusan SMA atau SMK? Jawabannya bisa. Kenapa demikian? Karena kita lihat di sini, formasi CPNS 2019 menentukan terbuka bagi lulusan SMA dan juga SMK. Misalnya seperti di Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kementerian LHK, Kemenhan dan juga Kemendikbud. Boleh, jangan ragu-ragu, meski kalian lulusan SMA ataupun SMK, kalian bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil. Lalu apa saja ya persyaratannya? Ini merupakan sebuah berkas resmi dari Lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kita lihat apa saja yang menjadi persyaratannya.
Yang pertama, yang utama, saya tidak akan bacakan semuanya karena banyak sekali, kalian bisa googling, lihat apa saja persyaratannya, yaitu di usia terlebih dahulu. Usia yang paling rendah ataupun paling muda yaitu usia 18 tahun, sedangkan yang paling dewasa ataupun maksimal usia 35 tahun. Jadi rentang antara usia 18 tahun hingga 35 tahun Anda sangat terbuka untuk mengikuti seleksi tes CPNS. Kemudian tidak pernah dipidana. Ada lagi juga tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit, Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan satu lagi yang juga penting adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kalian pengurus partai politik, mending keluar dulu, baru masuk ke sini. Dan di sini juga ada persyaratan lain, yaitu sehat jasmani dan rohani, dan juga ternyata menjadi seorang PNS bukanlah diperuntukkan bagi kalian yang manja. Kenapa demikian? Kita lihat salah satu persyaratannya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagi kalian yang merasa aku gak mau ditempatkan di daerah tertentu, tidak bisa. Kalian harus bersedia ditempatkan dimanapun sesuai dengan keahlian kalian. Dan ternyata yang juga ramai menjelang ataupun karena pendaftaran sudah dilakukan pada 11 November lalu, yang ramai adalah Polres. Mengapa demikian? Warga ataupun kalian yang ingin mendaftar tes CPNS ternyata memang membutuhkan SKCK. SKCK ini dulu surat kelakuan baik ya, sekarang berubah menjadi SKCK. Jadi seperti yang di Kompas TV sempat beritakan, permohonan SKCK meningkat, petugas tambah jam pelayanan. Jadi karena memang banyak sekali permintaan untuk membuat SKCK, saya berikan satu contoh di sini. Ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang permintaannya meningkat hingga 2 kali lipat, sehingga menjaga optimalisasi layanan, petugas menambah jam pelayanan hingga pukul 4 sore. Jadi para petugas begitu lebih sore lagi pulangnya karena memang permintaan SKCK semakin tinggi. Dan ada hal lain ternyata yang turut disoroti di sini, bukan hanya ada yang di Polres tetapi juga ada di sekitarnya, yaitu tukang fotokopi. Kenapa? Karena banyak sekali yang datang ke Polres untuk membuat SKCK, rezeki didapatkan oleh mereka para tukang fotokopi. Karena disinilah banyak permintaan, banyak juga yang ingin buat salinan-salinan untuk melengkapi berkas begitu. Dan ternyata kita lihat ada salah satu pegawai toko fotokopi di sini yang bernama Asep mengatakan jika pada hari normal jumlah konsumen berkisar 200 hingga 300 orang, namun jelang pendaftaran CPNS dibuka, jumlah konsumen melonjak menjadi sekitar 500 orang per hari. Kalau kita melihat fakta ini, apakah kalian masih tertarik untuk menjadi seorang PNS ataukah kalian akan berbelok lebih tertarik menjadi seorang tukang fotokopi? Karena memang penghasilannya pun cukup banyak. Kita lihat di sini ada juga persyaratan untuk membuat dan memperpanjang SKCK. Di sini persyaratan untuk membuat SKCK ada beberapa ya. Kalian juga bisa googling. Ya tentunya ada surat pengantar dari kelurahan di mana pemohon berdomisili. Seperti biasa ada juga kartu identitas baik itu KTP atau SIM begitu. Lalu bagaimana ya untuk memperpanjang? Sebetulnya sama saja, tapi yang membedakan adalah di poin pertama yang membuat SKCK asli atau yang sudah dilegalisir itu yang awal dibawa lagi kemudian untuk diperpanjang. Dan dalam aturan ini tarif penerbitan SKCK yaitu sebesar Rp30.000 saja. Jadi Anda jangan ataupun kalian jangan datang untuk membuat SKCK tapi mendatangi calo juga, karena cukup murah sebetulnya untuk membuat SKCK, hanya sebesar Rp30.000 saja. Dan ini merupakan jadwal pendaftaran CPNS tahun 2019. Kalian harus catat di sini. Seperti yang sebutkan tadi, tanggal 11 November 2019 merupakan tanggal pembukaan pendaftaran. Lalu kapan ya ditutupnya? Ditutupnya itu pada tanggal 24 November 2019. Jadi harus siap-siap, tinggal ya sekitar seminggu lebih lagi lah ini akan ditutup. Jadi ayo berkas-berkasnya dikumpulkan dan juga dilengkapi begitu untuk segera mendaftar menjadi ataupun tes CPNS. Dan di sini juga ada pengumuman pelaksanaan SKD-nya yaitu pada Januari 20 dan juga pengumuman hasil SKD-nya pada Maret 2020. Di sini juga kita lihat
di hari terakhir ada pengusulan penetapan NIP. Ini berarti tahap akhir, yaitu di April 2020. Tapi jangan jauh-jauh mikirin itu dulu ya, karena pertama harus lihat bagaimana peluang kalian ataupun kalian tertarik untuk mengikuti tes CPNS, apakah bisa lolos atau tidak. Kita simak apakah bisa lolos atau tidak. Ada ambang batas di sini mengenai nilai. Memang turun dari tahun 2018 ke tahun 2019, walaupun tipis lah. Tapi dengan nilai ambang batas turun ini, apakah akan mempermudah kalian untuk lolos? Belum tentu. Karena di nilai yang tipis itu ada juga poin-poin baru yang disematkan ataupun diterapkan, yaitu mengenai radikalisme. Apakah kalian juga akan lolos di poin itu? Kita kutip dari akun Twitter resmi Badan Kepegawaian Negara, yaitu BKN, yang menyebutkan untuk tes karakteristik pribadi TKP nilai ambang batasnya sebesar 126, tes intelijensia umum sebesar 80, dan tes wawasan kebangsaan sebesar 65. Adapun nilai kumulatifnya untuk kategori pelamar umum ini sebesar 271. Selain umum ada juga yang khusus. Ini untuk lulusan cum laude. Kalian cum laude gak? Kalau yang kurang-kurang IP-nya dari 3,5, mungkin yang tadi aja jalur umum. Ini untuk yang khusus, yang cum laude dan juga diaspora, nilainya ini minimal sebesar 85. Bagi disabilitas dan putra-putri Papua minimal 60. Nilai kumulatif bagi pelamar kategori cum laude dan diaspora sebesar 271. Sementara bagi mereka yang kategori pelamar disabilitas dan putra-putri Papua sebesar 260. Dan kalau kita lihat dari batas usia yang memang disyaratkan, yaitu usia 18 hingga 35 tahun, itu didominasi oleh kaum milenial. Sebanyak tahun lalu kita bisa bandingkan 5 juta orang tertarik untuk menjadi PNS. Artinya ini kaum milenial ini sangat tertarik begitu untuk menjadi seorang PNS. Mengapa di era yang teknologi dan juga orang banyak menjadi vlogger YouTube, kok PNS masih menarik ya? Ini dia alasannya. Alasannya seperti yang diungkapkan di sini, menjadi PNS lebih aman dibandingkan karyawan swasta atau wirausaha karena kemungkinan kementerian ditutup, pegawai di PHK itu sangat kecil begitu. Kalau di swasta kemungkinan untuk diberhentikan mungkin dibilang besar, meskipun tidak selalu menjadi PNS pendapatannya lebih besar. Kalian juga yang bekerja di bidang swasta atau wirausaha bisa jadi pendapatannya lebih besar. Namun di sini yang dilihat adalah keamanannya, ada juga asuransi dan juga nanti bagaimana pensiun. Kemudian mungkin ada alasan lain di sini. Apakah kalian yang calon mertuanya menginginkan untuk memiliki menantu seorang PNS, jadi motivasi untuk mendaftar di tes CPNS pada tahun ini. Dan selain itu, menjadi PNS bagi generasi milenial juga bisa memberikan kesempatan lebih untuk melanjutkan pendidikan, sebab banyak program beasiswa dari tiap kementerian untuk para PNS. Ini menjadi kelebihan bagi mereka yang sebetulnya ingin melanjutkan pendidikannya tapi tetap ingin aman begitu secara finansial, dan juga ya tadi saya sebutkan asuransi dan lain-lain. Di masa tua juga ada pensiun. Ragu ikut CPNS 2019, intip daftar gaji PNS tertinggi sampai terendah, tunjangan berlipat. Bukan hanya gaji, dan ternyata tunjangan juga ada di sini. Saya contohkan saja, ternyata bagi eselon 2 itu Anda bisa mendapatkan tunjangan sekitar 50 hingga 75 juta. Kira-kira itu mungkin yang menjadi salah satu magnet orang-orang berbondong-bondong datang untuk seleksi tes CPNS. Kira-kira kantor polisi terdekat sebelah mana ya di sini ya, Des ya? Ada gak yang dekat di sini ya? Saya kayaknya mau bikin SKCK ya abis ini ya. Kayaknya menarik sekali. 75 juta untuk eselon 2. Angka yang fantastis. Meski gaji pokoknya tergolong kecil, setara upah minimum, PNS terkenal dengan banyaknya tunjangan kinerja. Bahkan di beberapa instansi, tunjangannya bisa berkali-kali lipat dari gaji pokoknya. Itulah tadi yang menjadi magnet mengapa banyak sekali jutaan orang ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Kita lihat terjamin di hari tua, gaji yang tinggi, tunjangan yang besar. Inilah yang menjadi magnet. Namun bagi kalian yang memang kurang tertarik menjadi seorang pegawai negeri sipil ataupun ASN begitu,
Banyak cara tentunya. Sekarang era digital banyak sekali cara untuk mendapatkan uang. Selain itu juga bisa berwirausaha dan bekerja di tempat swasta yang tentunya bisa jadi kemungkinan pendapatan ataupun penghasilannya juga lebih besar lagi. Itu sekelumit cerita tentang yang ramai di media sosial akhir-akhir ini mengenai tes CPNS yang dibahas di mana-mana. Akhir kata, saya Yan Rahman, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.